Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya alaina al-islam dinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katabal izzata liman i'tazza bihi wasta'adda nasrahu wa sa'a fi manakibil ard. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu hadiyan ilal haq wa da'iyan ilaihi wa mujahidan fi sabilih wa arsyadahu ila ay ya'mala li dunyahu kama ya'mala li ukhrahu wa ay yu'allima ummatahu anna al-'amala as-saliha tariqatu as-sa'adati wal fawzil mubin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan semua nikmat ini mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan mampu semakin mendekatkan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kemudian memberikan pencerahan yang tak terhingga kepada kita semua berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa mampu berpegang teguh dengan dua hal tersebut hingga akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah nur, cahaya petunjuk bagi kita semua. Pada hakikatnya jamaah yang dirahmati Allah, dunia ini adalah gelap dan menyesatkan. Jika tanpa dipandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dunia itu gelap dan menyesatkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tahu bahwa penawar dari kegelapan itu, penawar dari kesesatan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka seyogyanya kita ini harus bersemangat untuk terus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini, karena ini sebagai pelita kita, sebagai nur, sebagai cahaya penerang kita. Jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah, kita kemudian terkena satu penyakit yang disebut i'rab atau dhaful himmah. Apa itu? Yaitu kita mengaku muslim, mengaku Islam, tetapi kita malas mempelajari ilmu-ilmu tentang keislaman. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban sholat, yang penting kalau Ramadan kita sudah berpuasa, tetapi kita malas mengilmui itu semua, malas memperbarui keilmuan-keilmuan tentang itu. Maka ini disebut dhaful himmah atau penyakit i'rab.
Jamaah yang dirahmati Allah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Bahwa barang siapa yang Allah itu berkehendak pada seseorang itu kebaikan kepadanya, maka yufaqihu fiddin, dijadikan dia itu faqih dengan hal-hal yang berbau agama. Artinya apa? Semangat untuk mempelajari agamanya, bersemangat untuk mengilmui ibadah-ibadahnya. Yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan hadis ini, seyogyanya kita harus terus mengupgrade keilmuan kita, terutama tentang Islam, tentang peribadatan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita sholat itu semakin khusyuk, semakin bisa menikmati bacaan-bacaan kita, semakin bisa dekat kepada Allah, merasa dekat kepada Allah. Ini butuh keilmuan yang terus-menerus. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kepada Allah kita terus dan harus untuk berusaha meminta tambahan ilmu. Agar apa? Agar dengan bertambahnya ilmu itu bukan apa-apa, tetapi supaya kita terhindar dari kesombongan, semakin terhindar dari sifat ujub atau merasa diri paling baik. Kita terus meminta tambahan ilmu. Ini supaya apa? Supaya semakin hari kasih sayang kita terhadap semuanya ini semakin membuncah. Terhadap sesamanya itu pandangan kita itu selalu dengan pandangan kasih sayang. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mempelajari sejarah-sejarah kaum salafus salih terdahulu, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Ternyata mereka itu kalau dalam hal urusan-urusan dunia atau pekerjaan-pekerjaan dunia itu disederhanakan saja, tidak dibuat berbelit-belit. Ini kalau kita mempelajari sejarah-sejarah mereka. Tetapi kalau urusan akhirat, mereka begitu bekerja keras, begitu bersemangat. Tidak ada kemudian kita lihat kaum salafus salih ini bertikai, bertengkar itu gara-gara dunia, itu tidak ada. Jadi kalau urusan dunia, urusan kerjaan itu disederhanakan oleh mereka, saling merelakan, bahkan saling memberi. Seperti itu dunia mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dari kehidupan mereka itu yang begitu gandrung dengan amalan-amalan akhirat, ini patut untuk kita teladani. Amalan-amalan sunnahnya, baik itu semangat untuk membaca Qur'annya, baik itu semangat untuk bangun malam, tahajudnya, dan lain sebagainya, patut untuk kita teladani. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan dunia yang kita jalani ini begitu singkat, dan sebentar lagi kita akan menjelang kehidupan akhirat yang dalam kehidupan itu khalidina fiha, kita akan kekal di sana panjang masanya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka boleh kita bekerja ini bersemangat dan wajib, optimis harus, tetapi kemudian kita tidak boleh ambisius. Dalam pekerjaan dunia wajib kita optimis, tetapi tidak boleh kemudian kita ambisius. Wajib kita bekerja keras, tetapi kemudian jangan sampai kita melampaui batas. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Dalam urusan dunia ini, jika kita ambisius, jika kita melampaui batas, maka kemudian yang terjadi adalah kita akan dengan mudahnya menerjang apa saja. Yang haram kita sulap menjadi halal, teman kita musuhi, tetangga kita musuhi, ya. Bahkan mungkin saudara-saudara keluarga kita kemudian
bertikai. Ini kenapa? Karena kita ambisius, karena kita melampaui batas dalam hal urusan-urusan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Ad-Duha ayat 4 sampai 5 Allah menegaskan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu minal ula, dari yang pertama, yang awal, ya dunia ini. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan jika kamu bisa fokus dengan kerja-kerja akhirat itu tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, pasti kamu kemudian akan diberi ganjarannya yang sangat baik bagimu. Fatardo, sehingga kamu menjadi puas, sehingga kamu menjadi ridho. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang serius dengan pekerjaan akhiratnya, serius dengan progres akhiratnya ini disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas. Orang yang selalu teringat dengan kematiannya itu disebut dengan orang yang cerdas. Artinya selalu menyiapkan dirinya untuk kepentingan akhirat. Dalam satu hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua setelah Abu Bakar, pernah berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyira asyra faqala rajulun minal ansar. Kami datang bersama 10 orang menghadap Nabi. Kemudian faqala rajulun minal ansar, sahabat dari Ansor berkata, man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, faqala aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lahu. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematiannya dan paling banyak persiapan untuknya. Jadi orang yang selalu menyiapkan setiap harinya itu ingat akhiratnya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mari dari beberapa hadis yang sudah kita simak tadi, dalam urusan dunia ini mari kita sederhanakan saja. Jangan sampai kemudian menjadi cekcok antar teman, antar partner kerja kita dan lain sebagainya. Mari kita lebih serius terhadap urusan akhirat kita. Dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah, sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita mungkin seringkali bekerja keras, banting tulang siang malam, menginginkan A, tetapi ternyata yang kita dapatkan itu B. Kita ingin angin itu bertiup ke barat, tetapi Allah berkehendak lain, ternyata malah bertiup ke arah timur. Kita ingin cuaca itu terang, tapi ternyata malah hujan. Maka kalau kita ini serius dengan urusan dunia, stres kita, stres, jamaah yang dirahmati Allah. Dan dari stres itu adalah awal dari kecelakaan diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sekali lagi akhirat yang sebentar lagi akan kita jelang ini. Saya katakan sebentar karena mungkin usia kita paling panjang cuma 100 tahun. Maka itu teramat sangat pendek dibandingkan dengan jangka masa waktu di yaumul akhir. Maka akhirat yang akan kita jelang ini, mari kita seriusi, karena kita akan khalidina fiha abada, kita akan abadi di sana. Jamaah yang dirahmati Allah, sebesar apapun kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, jangan kita bangga, karena itu tiada bandingnya dengan setitik kenikmatan di surga. Dan sebesar apapun kemalangan kita ketika hidup di dunia ini, jangan kita kemudian terbawa sangat susah di situ. Kenapa? Karena betapapun susah kita di dunia, ternyata itu tiada bandingannya kemudian apabila kita berada di neraka dibandingkan dengan setitik neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu
Sekali lagi kesimpulannya, mari dalam urusan dunia itu kita permudah, kita sederhanakan saja. Sedangkan untuk urusan akhirat ini, mari kita seriusi. Selagi kita diamanai Allah sisa jatah umur ini, mari kita gunakan untuk lebih serius di dalam akhirat kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Insyaallah dengan demikian pasti kemudian jika kita serius dengan urusan akhirat ini, Allah akan memberikan penghargaan yang luar biasa berupa surga kepada kita, fatardo. Kemudian kita menjadi bangga, menjadi bahagia, menjadi ridho dengan itu. Amin amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wasyukru lillahil azim wassalatu wassalamu ala rasulihil karim amma ba'd. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil aba'i wal ummahat walil ikhwani wal akhwat wal jirati wal qarabat maghfiratan tu'nisuhum fi kuburihim wa tuzahjihuhum min adabis sa'ir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.